Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kembali lagi bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa. Kisah nyata misteri yang akan saya sajikan malam Jumat kali ini, sebuah kisah nyata misteri tentang salah satu kisah pesugihan unik yang dilakukan oleh seorang perempuan kaya untuk mempertahankan kekayaannya dengan ilmu pesugihan lintah. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, and share channel ini biar lebih berkembang. Juga nyalakan gambar loncengnya supaya kalian dapat memberitahuan video terbaru dari channel ini di HP-mu. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Sebut saja namanya Kinanti, nama samaran. Seorang petani yang merangkap sebagai pedagang beras yang cukup kaya di desanya. Kinanti bersuamikan seorang pegawai di salah satu kantor pemerintah di daerahnya. Sebagai seorang yang terpandang di lingkungan tempat tinggalnya, Kinanti juga terkenal sebagai seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini antara lain terbukti dengan kehadiran dirinya dalam berbagai kegiatan masyarakat dan memberikan sumbangan berupa tenaga dan pikiran maupun dana. Karena itulah, tak heran jika Kinanti cukup dikenal oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungannya. Namun di sisi lain, sebagai orang yang berkecukupan, Kinanti juga bisa bertindak dengan sangat kejam. Misalkan saja, seringkali ada orang yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman uang atau beras, maka ia akan sangat teliti dan disiplin pada janji. Ia juga bisa bertindak tidak ubahnya seperti seorang rentenir. Kinanti pun menerima barang dan sawah yang digadaikan kepadanya. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut, Kinanti berubah menjadi tengkulak hasil bumi yang sepekan sekali diangkut oleh mobil untuk dijual ke pasar. Omset penjualan beras yang sepekan satu truk itu masih dirasa terlalu kecil bila dibanding dengan omset para tengkulak lainnya. Untuk memperbesar omset, Kinanti sebenarnya bisa saja menaikkan harga beli untuk menarik minat penjual beras agar menjual berasnya kepadanya. Tapi otomatis pendapatannya akan berkurang. Maka Kinanti lebih memilih menggunakan sejenis ilmu langka yang berfungsi untuk menjadikan orang-orang yang berencana akan menjual berasnya ke tempat lain akan berbelok ke arah menuju rumahnya. Ilmu pesugihan ini menggunakan media seekor lintah. Sebenarnya Kinanti hewan lunak bernama lintah. Saat sedang di sawah, kalau dia menemukan lintah, pasti akan meloncat menghindar, menjauh dari lintah tersebut. Bahkan saat mengetahui orang lain digigit lintah saja, Kinanti berusaha untuk tidak melihatnya. Singkatnya, Kinanti sangat membenci hewan yang satu ini. Namun dengan terpaksa, Kinanti melakukan ritual pesugihan dengan lintah ini dengan pertimbangan bahwa lintah relatif mudah didapat dari sawah yang tidak jauh dari rumahnya dan tidak mengorbankan orang lain. Ilmu pesugihan ini konon memang sulit terdeteksi oleh orang lain. Suatu malam, di rumah sang dukun, yaitu seorang perempuan tua di lereng sebuah bukit, Kinanti rencananya akan melakukan ritual untuk memperoleh ilmu pesugihan lintah dibantu sang dukun. "Buka pakaianmu, nak. Ganti dengan memakai kain saja. Aku akan memandikanmu dengan air kembang 7 rupa," ucap sang dukun kepada Kinanti. Kinanti menurut saja dengan apa yang dikatakan dukun tersebut. Di pikirannya hanya ada ambisi untuk memperbanyak penjualan beras kepadanya, agar usahanya semakin besar.
Setelah mandi dengan air kembang 7 rupa, dukun tua itu menyuruh Kinanti mulai melakukan persyaratan untuk menerima ilmu pesugihan lintah dari sang dukun. Meski persyaratan ini terbilang cukup berat, tapi Kinanti dengan tegar siap menjalaninya, yakni berpuasa selama 3 hari dengan bersahur dan berbuka hanya dengan memakan pisang emas dan minum air putih. Selanjutnya di hari keempat, Kinanti harus ngebleng di kamar gelap gulita, tanpa makan minum, juga tidak tidur semalam suntuk. Pukul 5 pagi, seusai ngebleng yang bertepatan dengan hari lahirnya, Kinanti yang lemas kurang makan dan kurang tidur, dipersilahkan mandi keramas dengan air kembang yang telah disediakan oleh sang dukun. Kemudian, tanpa diseka memakai handuk, tubuhnya yang basah hanya memakai dasar longgar tanpa kain pelapis di dalamnya. Saat hari sudah sedikit terang, Kinanti digandeng oleh sang dukun, berjalan sedikit menuruni bukit menuju sawah yang tidak jauh dari rumah dukun untuk menyempatkan lintah. Dari permukaan air sawah yang bening, nampak seekor lintah yang sedang diam di atas lumpur. Atas petunjuk dukun, Kinanti mencelupkan kakinya ke air untuk mengundang lintah tersebut. Mencium bau manusia, lintah itu segera bergerak mendekat ke kaki Kinanti. Kinanti memandang ke arah lain dengan perasaan ngeri dan jijik, menunggu apa yang terjadi. Dari saraf kakinya dapat dirasakan bagaimana proses melekatnya lintah pada kulit betisnya. Lalu ada perasaan sakit, tapi hanya sebentar saja. Lintah tersebut melubangi kulit betis untuk menghisap darahnya. Selanjutnya yang tersisa hanya lekatan tubuh lintah pada kulit betisnya. Dukun itu dengan seksama mengamati seluruh proses perjalanan lintah dari tempat semula menuju betis dan menempelkan tubuhnya di situ. Ternyata lintah langsung menggigit di situ pula. Maka sebelum lintah kenyang, dukun itu menyimpulkan bahwa ritual pagi itu gagal. Kinanti belum berhasil menerima pesugihan lintah. Menurut penjelasan sang dukun, ilmu itu berhasil apabila lintah tidak menggigit pada tempat awal menempel, tapi akan merayap menuju bagian tubuh si pelaku ritual yang tertutup pakaian terlebih dahulu, baru menggigit dan menghisap. Dengan pengalaman yang gagal itu, Kinanti jadi lebih berani terhadap lintah. Dimulai di hari yang sama pada bulan berikutnya, Kinanti mengulang kembali semua ritual yang harus dilakukan, namun kali ini dengan persyaratan yang lebih berat. Setelah prosesi dilampaui, dalam ritual kedua, sang dukun menyatakan bahwa Kinanti berhasil. Salah satu ciri utamanya, lintah setelah menempel di betis, terus merayap ke tungkai bekas mandi yang masih lembab. Melalui paha yang sensitif, lintah itu terus merambat ke bagian tubuh Kinanti, tepatnya di daerah sekitar selangkangan. Kinanti yang pada ritual pertama sudah sedikit akrab dengan lintah, saat itu kembali merasa ngeri, apalagi setelah dirasakan ke arah mana yang dituju lintah tersebut. Di situ dukun menjelaskan kenapa Kinanti kulit tubuhnya harus dilembabkan. Itulah sebabnya kulitmu harus lembab dan memakai pakaian longgar, nak. Biar lintah itu bisa dengan cepat merayap ke tempat yang akan dia tuju sebenarnya, yaitu menempel di vaginamu dan menghisap darah di sana. Kinanti bergidik mendengar perkataan sang dukun. Wajahnya pucat pasi, maklum saja, lintah tadi menempatkan tubuhnya sedemikian rupa pada bagian paling intim di seluruh tubuhnya, yakni persis di salah satu bibir kemaluannya. Setelah lintah itu menempel, dengan langkah gemetar, karena selain lapar, Kinanti pun kurang tidur. Kinanti dituntun pulang oleh sang dukun.
di bawah pengaruh ilmu pesugihan Lintah, Lintah itu menghisap darah di sekitar daerah kewanitaan Kinanti secara perlahan, namun mampu menelan darah dalam takaran yang relatif banyak. Selama 1 jam terhitung mulai saat Lintah menggigit, Kinanti masih leluasa melakukan beberapa kegiatan. Namun setelah itu, selama setengah jam, dia harus rebahan untuk memberikan keleluasaan kepada Lintah dalam mengembungkan tubuhnya dengan darah. Juga menjaga agar tubuh Lintah tidak pecah. Lintah yang di bawah pengaruh ilmu pesugihan itu menghisap darah di luar batas kewajaran, karena sebagian dari panjang tubuhnya terbenam pada rongga kewanitaan Kinanti. Anehnya hewan ini langsung mati karena seluruh tubuhnya terentang seperti balon yang terisi cairan. Dilihat dari lingkar dan panjang tubuhnya, Lintah ini memang terlampau rakus menghisap darah Kinanti. Semenjak pulang dari tempat sang dukun, usaha Kinanti semakin maju. Para penjual padi semakin banyak yang datang ke rumahnya ingin menjual padi pada Kinanti. Otomatis perekonomian Kinanti semakin maju pesat. Setiap hari kelahirannya, Kinanti melakukan ritual pesugihan Lintah. Maka ia hanya perlu mandi basah saja, dan Lintah yang sudah ditangkap sehari sebelumnya diletakkan di daerah kewanitaannya, sehingga ia tidak perlu turun ke sawah lagi. Anehnya, saat Lintah diletakkan di bagian manapun di tubuh Kinanti, hewan bertubuh lentur tersebut selalu bergerak menuju daerah kewanitaan yang paling intim. Beberapa bulan kemudian, Kinanti mendapat kabar dari orang yang dulu memberitahu alamat sang dukun yang memberikan ilmu pesugihan Lintah yang ia pakai sekarang. Beliau telah meninggal. Kinanti kebingungan karena seingat Kinanti, dia belum sempat bertanya apa risiko dari pesugihan yang dia lakukan. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun kemudian, Kinanti jatuh sakit, tubuhnya kurus kering, mukanya pucat bagai tidak berdarah. Dia bahkan tidak mampu untuk sekedar berdiri apalagi berjalan. Beberapa dokter spesialis dia datangi, semua menyatakan hal yang sama, bahwa Kinanti tidak sakit, hanya perlu istirahat saja. Beberapa hari kemudian, setelah pulang dari salah satu dokter, Kinanti meninggal. Untungnya sebelum meninggal, Kinanti masih sempat menceritakan perjalanan kelamnya kepada saya. Di akhir kisahnya, cerita dia berkata bahwa dia lupa kalau sang dukun pernah mengatakan bila 3 hari setelah Lintah itu menempel di area kewanitaannya, Kinanti dilarang berhubungan suami istri dengan suaminya. Apabila dilanggar, akan ada sesuatu yang menimpa dirinya. Dan ternyata dia pun melanggarnya. Terjadilah apa yang sekarang dia alami. Untung saja Kinanti sempat bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari perbuatannya mendalami ilmu pesugihan Lintah adalah dosa besar karena dia telah menyekutukan Allah. Wallahu alam.